Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bray. Nih, Mas Bray jalan-jalan lagi ya sore-sore ke daerah Paldam itu di Kilo. Mas Bray sengaja datang ke sini tuh karena ini salah satu video yang paling viral di kontennya Mas Bray. Kalau kalian lihat nanti di ini ya, dikasih lihat lagi sama si editor kita itu ya. Dikasih lihat lagi tayangannya yang ini, yang atau judulnya yang si kentang kringkel ini. Jadi di situ tuh banyak sekali komenan-komenan yang wow luar biasa lah tuh si kentang viral ini ya. Tapi kita tanya dulu nih langsung sama si yang punya, ya kan? Kenapa bisa begitu tuh? Orang tuh pada pengen tahu dari masalah resep, masalah omset, terus itu jualannya, itu semua pada mau tahu. Tapi sebelumnya kita berkenalan dulu langsung. Halo bro. Lama kita nggak kesini ya? Iya. Berapa bulan itu dari video waktu itu? Kayaknya 6 bulan, 7 bulan. Iya. 6 bulanan ya? Ya sekitar 6 bulanan ya. Nonton nggak videonya waktu itu? Nonton. Dipantau terus kok. Dipantau terus. Jadi melihat ya, menyaksikan gitu ya komen-komenan ini ya. Nah ini nih. Kalau kalian lupa tuh, ini nih kayak gini nih kentangnya. Nih homemade. Terus itu kringkel. Ini yang buat ribut di sosial media. Ini kayaknya banyak banget yang pengen usaha seperti ini. Nah, jadi kita tanya-tanya aja. Waktu itu kan memang Mas Bray pernah ngobrol. Kalau masalah omset ya kita di belakang aja ngobrolnya, gitu kan. Tapi ya ternyata itu jadi luar biasa sekali. Jadi bahan. Sampai saya dikatain itu, sampai saya dikatain pelit. Channel YouTube-nya nggak mudah berkembang. Wih, sadis. Padahal masih banyak video lain itu. Padahal masih banyak kan? Sebenarnya video kentang tuh banyak kan? Iya benar. Banyak kan? Tapi panggilannya siapa? Mas Rahim aja. Mas Rahim. Iya. Oke, Mas Rahim. Nah, jadi waktu itu setelah saya ambil video, ada perubahan pembeli orang baru kah? Atau tetap bisa seperti biasa? Sebenarnya peningkatan sih nggak terlalu tinggi ya, cuman banyak orang baru yang datang karena penasaran kan sama rasa kentang, sama rasanya lah paling nggak. Ya. Jadi ya lumayan ada peningkatan sedikit. Lumayan ada peningkatan ya. Lalu itu yang orang bikin penasaran tuh karena ini bukan frozen. Karena bukan frozen. Terus itu juga yang bikin penasaran itu campuran tepung sih, campuran bumbu. Campuran tepung bumbunya. Iya bener. Itu yang kalau baca komen tuh kan sampai tanya resep, terus itu sampai membeberkan juga resepnya. Sebenarnya kurang lebih seperti itu kan? Sebenarnya kurang lebih itu sama tepung ayam sebenarnya. Cuman bedanya saya pakai di kentang. Yang biasanya orang pakai di ayam, saya pakai di kentang. Kayak gitu sih. Berarti kalau ini sudah ada yang tahu kayak buat ayam Kentucky, ayam tepung gitu, ayam geprekan gitu, ya udah begitu aja. Sebenarnya tinggal cari kentangnya aja. Jadi ayam itu diganti kentang. Ayam itu diganti kentang. Kayak gitu sih. Sebenarnya kayak gitu aja. Tapi bisa juga dong kayak kan sekarang tuh banyak tepung serbaguna tuh ya. Iya. Langsung tepung ayam buat keriting. Benar. Nah, jadi kalau untuk bumbu inti ya, bumbu utamanya tuh tepung serbaguna. Contohnya kayak tepung terigu Bogasari atau enggak tepung Kompas. Cuman saya sendiri itu pakai segitiga biru. Segitiga biru, catat. Karena segitiga biru itu dia lebih crispy. Oh itu lebih crispy. Iya. Terus tuh dia lebih awet lah. Lebih awet kalau ketika sudah diangkat, ditaruh di etalase, dia lebih awet. Awet itu kayak misalnya dipajang. Nah, dipajang tuh 2 jaman itu nggak cepat dingin lah, masih ada rasa crispy-nya. Gitu. Terus itu campurannya tuh umum sih sebenarnya sih. Kayak lada, kayak penyedap rasa tuh boleh pakai Masako, Royco, itu bebas lah. Yang penting penyedap rasa. Garam, petsin. Intinya penyedap rasa ya itu aja lah. Iya. Itu ya. Intinya itu aja sih. Kalau takaran kembali lah ya. Takaran kembali. Berapanya coba sendiri. Soalnya dia di sini nggak ada pakai takaran, dia main lempar-lempar aja.
Jadi dia juga bingung kalau bertanya. Saya tanya ya, takarannya emang tahu apa dilempar-lempar gitu. Yang penting rata lah. Dicobain aja Iya, gitu. yang penting dicobain. Nah kan, ya pasti begitu karena dia nggak ada ditimbang-timbang. Nggak ada. Dia betul-betul dilempar aja, nyobain gitu aja. Paling pertama percobaan aja lah kan, percobaan dulu. Yang mana nih rasa yang pas? Takutnya lebih besar, lebih rasa tepung terigunya dibandingkan Kentangnya. komposisi lain kayak gitu sih. Terus tuh potongan kentang juga apa ya, potongan kentang tuh kalau terlalu tipis tuh dagingnya nggak berasa. Ya. Jadi sedang. Ya. Sedang apa? Nggak kegedean, nggak kekecilan. Oh, jadi iya. dia dagingnya tetap terasa. Betul, gendut-gendut. Terus itu bilangnya nggak crispy. Crispy nih bro. Wah. Terus itu apa ya? Kalau kebanyakan orang percobaan itu pakai tepung keras. Nah itu kebanyakan salah di campuran tepung. Campuran tepung. Itu Kebanyakan gimana orang rasanya? pakai tapioka. Sebenarnya yang bagus itu pakai terigu pakai sagu. Berarti jangan pakai tepung tapioka, tapi pakai tepung sagu. Betul. Campurannya sebagai bahan campurannya. Betul. Biar tidak keras. Biar tidak keras. Nah, itu tipsnya lagi Itu tuh. tips paling apa ya? Pengalaman saya. Dibongkar nih, dikasih tahu nih, ya kan? Nah, jadi ada beberapa tadi ternyata selain dari bumbu, tapi ada triknya juga ya, Mas, Triknya juga. ternyata ya. Pemilihan kentang. Pemilihan kentang itu yang bagus itu ya. Kan kentang di Indonesia ini ada yang dari Surabaya, ada yang dari Sulawesi. Nah, kalau untuk yang bagus itu dari Surabaya karena dia teksturnya lebih keras. Tekstur lebih keras dibandingkan dari Sulawesi. Sulawesi itu gede-gede sebenarnya Sulawesi, cuman dia agak lembek, Mas. Berarti kalau ditanya di pasar, kita tanya dulu ini dari mana gitu. Kalau saya sih tanya dulu, kentang dari mana nih? Dari Surabaya, kayak gitu. Oh, jadi- Tapi memang mahalan dari Surabaya daripada Sulawesi. Tapi nggak apa-apa ya, yang penting hasilnya ya. Yang penting hasilnya. Berarti kentang Surabaya. Cuman kalau memang kosong yang di Surabaya, mau nggak mau ambil yang dari Sulawesi. Soalnya kentang lumayan naik harganya karena musim hujan kan. Iya. Oh, Betul. naik, mahal Nah, banget. Terus berarti harusnya pakai yang kecil-kecil. Tetap harus yang gede. Hah? Ya, Karena gede. semakin kecil kentangnya, semakin banyak yang dipakai, Mas. Kayak gitu. Karena kan kentang nyusut nih. Kita potong 10 kilo. Yang jadi paling 9 atau 8 kilo setengah. Karena dimakan oleh kulit tadi. Kulit tadi kupas. Ya. Ketika ditimbang, kulit itu bisa 1 kiloan lebih. Oh, Kayak gitu. Bener-bener. Mau tahu? Nah, Belum lagi digorengnya. Digoreng nanti ada proses penyusutan lagi. kempes ya. Kempes dia. Tuh. Makanya kalau dibilang orang mahal, kayaknya enggak sih. Itu udah standar lah. Harganya standar. Ada. Mungkin yang bilang mahal itu di daerah Jawa kah? Di daerah yang memang ada budidaya kentang, petani betul. kentang. Kalau di sini kan Kalimantan, semua didatangkan bro. Mahal. dari Iya. Jawa semua datang kan. Rendaman kentang, air-airnya biasa aja. Biasa aja sih. Ini notes batu apa? Enggak, langsung saya pakai air keran aja. Air biasa aja, baru dibumbuin. Paling yang penting tuh cuci bersih sih. Karena kan kentang itu kadang dia ngandung apa ya? Kayak serat gitu loh, Mas. Maksudnya kayak ada licin-licin, kayak tepungnya lah. Kentang itu kan ada tepungnya sebenarnya. Nah, itu yang biasanya bikin cepat layu. Oke. Tapi kalau kita bisa cuci dia bersih, cuci bersih itu kentang lebih bagus, lebih keras. Lebih keras. Lebih keras. Oh, ya. Nah, ada lagi nggak ini Mas? Tips-tips trik terus itu bumbu apa yang sampai nggak ini? Tadi yang jelas kan kalau kalian tahu berarti kan bahan dasarnya buat ayam tepung. Betul. Sebenarnya kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Ya, cuma bahan campurannya jangan pakai tapioka, ya kan? Nah itu juga udah tadi dijelasin. Terus pemilihan kentangnya pakai yang Surabaya, yang gede-gede, Betul. ya. Terus itu rendaman air biasa aja. Yang penting cuci bersih. Yang penting cuci bersih. Ada proses nginep. Nggak ada, karena Nggak ada. semakin lama kentang direndam, Hah? dia rasanya asam biasanya. Jangan lama-lama direndam. Saya rendam tuh ya jam 12 siang lah selesai. Saya rendam, sore saya goreng. Wah, gila ya. Iya. Kalau sampai besok lagi, itu rasanya agak asam. Itu udah tuh dikasih tau lagi tuh. Anu lagi nih. Apa ya?
Omset. Nih, Bray, aku tanya nih, waduh, biar kalian loh tega banget. Coba jangan begitu-gitu juga. Enggak, ini jualan dari harga berapa? Harganya dari harga 10.000 bisa sebenarnya. 10.000, 15 sama 20. Pakai bumbu tambah 3.000. Biasa orang beli. Biasa orang beli itu yang besar sih. Kebanyakan orang pasti besar, yang 20, yang 23, yang 20. 20, 23 pakai Malah bumbu. ada yang minta 30.000. Hah? Jadi Mas saya beli 30.000 bisa nggak? Bisa. Itu kita tambah takarannya. Jadi sebenarnya nggak berpatok juga sama harga kan berarti orang kan. Yang penting kalau harganya makin besar dia beli, makin banyak isinya. Jadi 20.000 lah. Benar. Mau kotak berapa banyak? Sehari itu paling berapa ya? 30 kotak lah, 35 kotakan. 35 kotak kan? Berarti ya udah 20.000 kali 35. Itu sudah. Belum lagi yang pakai bumbu kan, kebanyakan udah pakai bumbu. Oh iya ya, kalau pakai bumbu tambah 3.000. Tambah 3.000, lumayan Tapi juga. jualannya cuma dari jam berapa nih? Jam 5:30 lah saya buka. Jam 5 buka, 5:30 ready. Karena kan ada proses buka Iya. tenda, buka rombong. Berapa jam? Dari Buka. buka kalau kita siap buat dihidangin tuh 5:30 6:30 sampai kita habis. sampai habis paling lama Paling lama jam 11 lah. paling cepat Jam 9. 6:30, 6:30, 7:30, 2 jam setengah, 8:30. Oh, 3 jam. Jam 9 ya tadi? Jam 9. 3 jam setengah. 3 jam setengah habis. Iya. Tuh jualan kentang. Berarti ya kayak gitu. Tapi ada juga yang nggak pakai kotak gitu ya, pakai itu ya? Ada nggak? Nggak ada yang pakai kertas. Nggak ada, rata-rata pakai kotak gitu. Rata-rata pakai kotak. Kotak. Stoknya tuh 1 ember, Bre. Dan itu memang banyak. Ini banyak ini. Ini banyak. Banyak ini pakai kotak yang M. Yes. Ya, ini M nih. Ini banyak loh. Tuh. Ya kan? Nah, jadi sudah terjawab ya. Yang ada di komenan, ya kan? Mau nanya tadi bumbunya, mau nanya tadi omsetnya, Iya. jualannya. Kita masak 1 kali aja kok. Dari proses tepung, langsung masak sampai matang. Sampai matang. Langsung angkat. Enggak, Langsung angkat. biasanya kan ada yang masak sekali, angkat, 5 menit, masak Iya. lagi enggak. Terus itu bedanya tepung sama tanpa tepung. Kalau kentang tanpa tepung digoreng, itu dia berminyak. Tapi kalau kentang pakai tepung, itu dia lebih renyah. Terus dia nggak terlalu berminyak. Kayak gitu sih. Itu sudah. Sudah terbayarkan ya. Nanti kalau kita datang ke sini lagi tunggu produk barunya. Tapi memang ada sih nggak sih pengen diapain lagi nih produk barunya? Paling tambahan sih temannya paling sosis. Oh itu. Paling itu aja tambahannya. Belum ada kepikiran lagi yang lain. Tapi kalau kentang dia apain lagi? Dipanggang, dia bakar apa? Banyak sih mas, kayak wedges, Oh? kentang wedges. Cuman belum ada kepikiran kesana sih. Kalau wedges itu otomatis pasti saya goreng dulu di rumah. Saya bikin frozen. Karena kalau nggak bisa langsung digoreng di sini nggak bisa. Ya udah kita tinggal tunggu inovasinya si kentang kerikil yang ada di Paldam ini ya. Kita lihat lagi nanti Kita bagaimana udah setahun lagi. bukannya? Hah? Kita udah setahun bukan? Tahun ya? Iya, ini kembali lagi loh ke sini nih. Dari subscribernya masih kecil, sekarang udah alhamdulillah ya. Ya sudah, itu aja. Sudah, semoga ini terjawabkan ya buat kalian semua yang nonton yang waktu itu yang kentang viral ini. Ini kebetulan memang satu-satunya di Balikpapan. Yang lain tuh belum ada. Waktu itu buka cabang tapi tutup, pindah tempat. Ini rencana mau buka lagi, ya kan? Tapi mungkin setelah Lebaran lagi cari tempat karena susah cari tempat di Balikpapan. Ya sudah itu aja ya, kita pamit ya. Dah, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti mau dikasih lihat lagi tuh. Tuh, nanti dikasih lihat lagi ya. Dah, bye. Nah, kita hajar gitu aja. Nanti kalau ada yang